Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita membahas tentang mustalahul hadis, yaitu kita ambil dari kitab Manzumatul Baiquniyah, yaitu salah satu kitab mustalahul hadis, di mana di dalam kitab ini membahas terkait tentang pembagian hadis yang banyak dan setiap bagian datang dengan ciri khasnya. Yang pertama yaitu hadis sahih, yaitu yang sanadnya bersambung tanpa ada saz dan illat, yang diriwayatkan dari perawi adil dan dhabit dari semisalnya yang diikuti kedobitan dan penukilannya. Kemudian ada hadis hasan, jalan periwayatannya terkenal tetapi para perawinya tidak seperti hadis sahih. Setiap hadis yang lebih rendah derajatnya dari hadis hasan disebut dengan dhaif, dan ia banyak macamnya. Apa yang disandarkan kepada Nabi adalah hadis marfu, dan apa yang disandarkan ke tabi'in adalah hadis maqtu'. Hadis musannad, hadis yang sanadnya bersambung dari para perawi hingga al-Mustafa tanpa terputus, yaitu Nabi Muhammad tanpa terputus. Kemudian hadis yang didengar semua perawi dan bersambung sanadnya hingga Nabi Muhammad SAW adalah hadis tasil. Sehingga Imam Baiquniyah mengatakan, katakanlah hadis musalsal adalah hadis yang mengandung sifat tertentu seperti demi Allah seorang pemuda mengabarkan kepadaku. Kemudian begitu pula sungguh dia mengabarkan kepadaku sambil berdiri, atau setelah mengabarkan kepadaku ia tersenyum. Kemudian ada hadis aziz. Hadis aziz adalah yang perawinya 2 atau 3 dan hadisnya masyhur, perawinya lebih dari 3. Hadis mu'an'an, contoh dari Sa'id dan Karam, dan hadis mubham adalah jika ada perawi yang tidak disebutkan namanya. Maka setiap hadis yang perawinya sedikit disebut hadis ali, dan kebalikannya adalah hadis nazil. Kemudian Imam Baiquniyah menyebutkan bahwa apa yang disandarkan pada para sahabat baik ucapan maupun perbuatan adalah hadis mauquf. Kemudian hadis mursal adalah bila perawi sahabat gugur, dan katakanlah hadis gharib itu bila perawinya hanya 1. Setiap hadis yang keadaan sanadnya tidak bersambung disebut dengan munqati. Kemudian hadis mu'dal adalah bila perawi yang gugur 2, dan hadis mudallas ada 2 macam. Yang pertama, hadis mudallas yang pertama adalah gurunya gugur dengan penukilan di atas, memakai an atau an. Yang kedua, gurunya tidak gugur tetapi menyifati dengan sifat yang tidak dikenal. Kemudian hadis siqah yang menyelisihi jamaah disebut dengan hadis saz dan hadis maklub. Ada 2 macam daripada hadis maklub ini. Pertama, mengganti perawi dengan perawi lain, dan kedua, membalik sanad matan. Kemudian ada hadis fard, adalah hadis yang riwayatnya diikat dengan satu perawi siqah, banyak atau terbatas. Kemudian hadis yang cacatnya tersembunyi atau tersamar disebut dengan hadis mu'allal menurut pengertian ahlul hadis.
Hadis yang sanad atau matanya berbeda disebut dengan hadis mudtarib menurut ahlul hadis. Kemudian hadis mudraj adalah hadis yang tercampuri sebagian lapas perawinya. Setiap hadis yang diriwayatkan oleh perawi segenerasi dari saudaranya adalah hadis mudabbaj. Maka ketahuilah ini dengan sebaik-baiknya. Kata penulis kitab Manzumatul Baiquniyah. Kemudian hadis yang lapas atau pengucapnya dan khat tulisannya perawinya sama disebut dengan hadis muttafiq. Dan kebalikan dari hadis muttafiq, apa yang kami sebut dengan hadis muttarik. Kemudian ada hadis mu'talif adalah jika hanya khat nama perawi yang sama, dan kebalikannya adalah hadis mu'talib. Maka hati-hatilah jangan salah mengidentifikasinya. Wal munkaru al fardu bihi rawin goddan ta'dilu la yahmilu tafarruda. Hadis munkar adalah hadis yang perawinya menyendiri dan keadilannya tidak diakui saat menyendiri. Kemudian ada hadis matruk, adalah yang perawinya satu menyendiri dan mereka sepakat atas kelemahannya sehingga ia tertolak. Kemudian wal kazibu, hadis dusta yang direka-reka dan dibuat-buat atas nama Nabi SAW disebut dengan hadis maudhu. Sungguh di dalam kitab ini, yaitu di dalam matan Baiquniyah ini, perlu kita pahami bahwa ini adalah mutiara yang tersimpan dan aku menamainya Manzumatul Baiquniyah. Di dalamnya terdapat 34 bagian yang sempurna dan ditutup dengan kebaikan. Inilah pembagian hadis yang ditulis oleh penulis dari kitab Manzumatul Baiquniyah. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita yang ingin mendalami tentang ilmu hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.